Mbak Siti Nur Hasanah, bisa minta tolong teman-temannya diingetin di grup kelas. Halo Mbak Siti. Iya, baik, Bu. Ya, silakan ya. Saya tunggu.
Pekerja habis kontrak Pak. Kerja habis kontrak. Tes, bisa kedengeran suara saya, Bapak Ibu? Iya, Bu. Bisa, Bisa, Bu. Bu. Baik. Ya, yang hadir baru setengahnya apa ya? Mbak Esti jumlahnya berapa, Mbak? Kali jenjang? Jumlahnya 4. 4 berapa? 40-an ya? 42. Waduh, ya, baru separuh ya? Oke, baru separuh. Iya. Semoga secepatnya bisa kumpul semuanya, bisa menyusul. Baik, sepertinya sudah separuh kuota yang hadir. Kalau saya mulai saja gimana, Bapak Ibu? Karena ini pakai Zoom pribadi, jadi khawatirnya nanti belum selesai sudah harus restart lagi dan sebagainya ya. Jadi kita maksimalkan aja waktunya. Baik, saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya di siang hari ini? Baik, Bu. Baik, ya. Tampaknya ada yang banyak yang masih di tempat kerja ya. Ya, mudah-mudahan masih tetap semangat di sela-sela kesibukan yang Bapak Ibu jalani hari ini. Di pertemuan pertama untuk mata kuliah baru tentunya untuk Bapak Ibu semuanya di mata kuliah manajemen stres. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mbak Esti yang sudah membantu komunikasi untuk saya dan kelas. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu, tidak panjang lebar, saya akan share screen. Sebelumnya perlu kenalan dulu nggak ini? Perkenalan, Bu. Oh, perkenalan ya. Kalau Mbak Esti kan udah kenal. Ya udah Mbak Esti aja yang kenalin. Ya. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Bu Ita Apriliani. Biasa dipanggil Bu Ita. Saya ada di home base, saya ada di program Profesi Nurse ya. Jadi sebenarnya
home base saya lebih ke Bapak Ibu semuanya ya. Tapi di keseharian saya di divisi perawatan jiwa ya. Nah, untuk mata kuliah elektif ini saya sudah hampir 4 tahun ya diamanahi untuk jadi koordinator di mata kuliah elektif manajemen stres seperti itu. Alamat Purbalingga nanti bisa tanya ke Pak Tono dan Mbak Esti karena ini dua rekan saya sama-sama rekan nongkrong dulu ya waktu muda gitu. Kalau sekarang sudah tua. eh apalagi pendidikan saya dari D3 dulu D3-nya D3 Keperawatan Mamba Ulum Surakarta, kemudian melanjutkan S1-nya di Universitas Padjadjaran di tahun 2004 dan baru ada kesempatan melanjutkan S2 di tahun 2016, lulus tahun 2018 ya. Jadi masih belum ada 5 tahun ya saya lulus S2. Nah, untuk sehariannya saya mengajar di keperawatan jiwa, kadang juga di KDK, tapi home base-nya insya Allah di perawatan jiwa. Nah, untuk mata kuliah elektif ini seperti biasa di tahun-tahun sebelumnya di mata kuliah manajemen stres nanti ketemu fokusnya dengan saya ya. Jadi sudah 2 tahun ini tadinya biasanya bertiga, ada saya, ada Bu Arni, ada Bu Ririn, tapi 2 tahun ini karena memang SDM-nya dibagi-bagi sehingga untuk mata kuliah elektif 2 tahun ini hanya saya sendiri yang mengampu, khususnya untuk kelas alih jenjang. Ya, seperti itu. Sudah ya, jadi kenalannya seperti itu saja saya rasa. Nanti mungkin kalau yang sudah dapat bimbingan skripsi dengan saya sudah kenal ya. Kalau yang lain mungkin baru kali ini. Baik, itu ya mungkin saya rasa sudah cukup untuk perkenalannya. Nanti kalau ada yang ingin lebih kenal lagi bisa main ke kampus. Baik, untuk mata kuliah manajemen stres ini ada 2 SKS ya, karena ini elektif. Kalau di reguler ini mata kuliah pilihan, jadi ada banyak pilihan untuk mata kuliah elektif. Tapi kalau untuk alih jenjang ini semuanya diharuskan mengambil mata kuliah elektif ini, terutama untuk manajemen stres ya, karena memang sepertinya untuk alih jenjang tingkat stresnya cukup tinggi gitu ya. Jadi kalau mau diteliti sebenarnya nggak apa-apa itu diteliti. Sama-sama meneliti teman-teman gitu ya. Nah, nanti kaitannya dengan manajemen stres nanti bisa mungkin ada yang mau penelitian tentang intervensi ya boleh sekali gitu ya. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen untuk menjelaskan mata kuliah manajemen stres lebih lanjut. Ya. Bentar. Ya. Sudah bisa terlihat di sini? Di layar Bapak Ibu sudah bisa terlihat? Sudah ya? Sudah. Ya, untuk nama mata kuliahnya adalah manajemen stres. Ya. Di sini koordinator sekaligus pengampu ya. Jadi superwoman. Karena biasanya ngetim ya, biasanya ada tim khusus tapi kali ini saya sendiri koordinator dan juga pengajar. Sebagai permulaan mungkin sama-sama kita kembali mereview visi misi dari institusi dan juga fakultas ya. Semoga ini menjadi pengingat kita bahwa proses yang sudah Bapak Ibu lewatin ini memang sebuah proses yang
dibilang tidak mudah, tetapi untuk mencapai visi misi ini pastinya butuh kerjasama dari semuanya. Ya, nantinya lulusannya mau seperti apa gitu ya, pastinya nanti dalam proses pembelajarannya itu akan saling terkait ya. Jadi kalau ingin meluluskan mahasiswa yang benar-benar sesuai dengan visi misi, berarti mau tidak mau kita dituntut untuk saling bersinergi ya, antara dosen dan mahasiswa bisa saling kerjasama sehingga nanti cita-cita atau visi misi dari institusi itu bisa tercapai ya sesuai dengan harapan ya. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin silakan Bapak Ibu baca di RPP yang sudah saya unggah di Skalsa ya. Jadi untuk Skalsa insya Allah sudah lengkap, maksimal sampai UTS ya, kalau saya nggak salah kemarin sudah saya upload beberapa materi yang ada, dan juga saya ingatkan juga mungkin ada yang belum ngeklik absensi ya, itu sudah saya atur, silahkan bisa attendance di pertemuan 1 dan 2 ya. Oke, jadi untuk visi misi silahkan bisa Bapak Ibu baca kembali, dipahami dan syukur-syukur nanti bisa diinternalisasi ya dalam pembelajaran selama ada di UKB ini. Baik, saya lanjutkan untuk identitas mata kuliah. Jadi manajemen stres ada di semester 3, jumlah SKS-nya ada 2, dengan jumlah pertemuan kurang lebihnya 28 jam. Ya, 2 kali 14, ya, 14 kali pertemuan. Nah, nanti ada jeda waktu 2 sesi untuk UTS dan UAS. Oke. Kemudian untuk deskripsi mata kuliahnya, di sini kita akan membahas tentang manajemen stres yang dapat digunakan oleh mahasiswa bagi diri sendiri dan juga bagi orang lain. Khususnya dalam hal ini adalah buat pasien tentunya ya. Fokus mata kuliah ini tentang manajemen stres dengan melakukan pembahasan mulai dari pengertian konsep stres pada umumnya, gejala, kemudian berbagai cara dalam memanage stres. Kemudian ada diskusi dan praktik, nantinya diharapkan mahasiswa bisa menguasai cara mendeteksi dan mengelola stres dengan baik. Untuk capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, di poin pengetahuan, jadi diharapkan mahasiswa bisa menguasai cara mendeteksi dan mengelola stres. Jadi nanti akan mulai dikenalkan bagaimana mendeteksi stres ya. Jadi kalau yang skripsinya sudah merambah ke stres, ada beberapa instrumen ya yang sudah bisa digunakan untuk mendeteksi stres seperti apa. Kemudian keterampilan khusus yang diharapkan nantinya ini sudah lebih mengacu pada sub-sub dari poin-poin yang akan dibahas. Mulai dari definisi stres, penyebab, kemudian proses terjadinya, kemudian bagaimana penyebab dan akibat stres dengan menggunakan biopsikososial model. Kemudian nanti juga ada beberapa kasus stres ya, yang nantinya akan dianalisa sesuai dengan teori, mengidentifikasi tingkat stres melalui instrumen stres ya. Nah, baru di pertemuan kelima, pertemuan selanjutnya kita akan lebih detail membahas tentang cara mengelola stres dengan berbagai macam cara ya. Ada action based, strategis dan sebagainya. Dan ada tambahan ini sekaligus juga salah satu terapi yang kemarin menjadi landasan teori dan juga tema besar di tesis saya, yaitu terapi mindfulness ya. Kalau kemarin ada yang mengambil mindfulness ya, tapi lebih ke arah teorinya ya. Nah, kalau saya pada saat pengambilan tesis kemarin itu intervensi, jadi memberikan intervensi berupa terapi mindfulness pada responden yang saya gunakan sebagai responden kemarin. Oke. Itu untuk keterampilan khususnya. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya hampir sama. Ya, nanti jadi setelah teori nanti akan ada beberapa praktek ya, meskipun ini di sini nanti tidak ada praktikumnya, tapi nanti kita akan lebih jelas menjelaskan cara pengelolaan stres ya, dengan cara kalau di sini terapinya itu ada SAFE ya. Mungkin ada yang sudah pernah ikut
atau tahu ya tentang self spiritual? Ada yang tahu self emotion freedom teknik ya, itu juga sempat booming di era tahun 2000-an ya. Berikutnya yang mungkin ini saya lempar ke forum untuk kemudian disepakati bersama terkait dengan persentase penilaian. Jadi evaluasi di mata kuliah ini ada 5 macam melalui UTS dan UAS, kemudian tugas terstruktur, kemudian kuis, dan juga soft skill. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau mungkin mengusulkan ada yang dikurangi di poin mana, kemudian ditambah di poin mana. Monggo silakan. Mbak Esti mungkin bisa dibantu untuk menyepakati ke teman-teman yang ada di forum. Sepakat UTS. aja yang udah ada, Bu. Oh, sepakat saja. Ya. Ya, daripada lama ya. Oke, Bok mau nanti misalnya nih tugasnya kalau tugas insya Allah ini sudah sesuai standar ya. Kalau tugas ya paling banyak 25%. Ya, tidak boleh lebih juga dan tidak boleh terlalu kurang dari itu. Untuk kuis nanti ada soft skill, kalau ahli jenjang mungkin tidak terlalu di ini ya, tapi ini tetap ada poin khususnya terkait nanti karena di panduan itu untuk ahli jenjang sesuai dengan arahan prodi untuk pertemuan Zoom itu minimal 3 kali selama 1 semester. Jadi nanti akan ada Zoom kembali, ini di awal, kemudian sebelum UTS dan sebelum UAS. Ya, sebelum UAS nanti kita juga ada Zoom ya, seperti itu. Nah, itu nanti kita sepakati bersama waktunya, tetap sesuai jadwal atau misalnya ada schedule dan sebagainya. Berikutnya untuk referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan selama pembelajaran ini. Nah, ini masih hanya 13. Misalnya nanti teman-teman juga bisa menemukan sumber lain dari jurnal atau dari buku atau dari e-book dan sebagainya, ya monggo silahkan gitu. Ini tidak membatasi. Tapi yang kami gunakan di sini ada beberapa buku ya di kampus di perpustakaan UHB insya Allah ini sudah ada semua. Termasuk di poin 9 ini ada tesis saya ya pengaruh terapi mindfulness terhadap tingkat depresi pada remaja di Semarang. Nah, ini juga monggo silahkan bisa disitasi ya. Ini secara tidak langsung kalau mensitasi dari tesis saya nanti bisa membantu saya di H-index saya ya, seperti itu. Untuk konsep manajemen stres nanti ada bukunya, ada juga ini dari Dadang Hawari ya, mungkin bisa di searching, syukur-syukur bisa dapat e-booknya. Oke. Baik, itu sekilas tentang identitas dari mata kuliah. Berikutnya saya lanjut ke rancangan program pembelajaran. Jadi nanti kita akan ketemu setiap hari Jumat, karena memang perkuliahannya online ya, online semua ya. Kita tidak ada jadwal untuk offline ya. Kalau yang reguler ada, tapi kalau yang alih jenjang tidak ada ya. Jadi nanti ketemunya di dunia maya terus gitu ya. Semua materi nanti saya upload di Skalsa, berikut absensi, forum diskusi, kemudian mungkin ada tugas ya dan sebagainya. Nanti kita lihat ya di pertemuan pertama ini hari ini ya, alhamdulillah bisa kumpul semuanya. Nanti terkait dengan definisi stres, konsep dasar stres ya, intinya konsep dasar stres. Materinya sudah saya upload di Skalsa, monggo silahkan disimak ya. Nggak di-like, nggak di-subscribe, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting disimak saja, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, setelah menyimak materi saya di pertemuan pertama ini, nanti bisa dilihat di rancangan tugas 1, karena nanti setelah menyimak video saya nanti ada tugas ya, terkait bagaimana mengkaji
stres ya. Nah, ini di pengalaman pertama ada discovery learning ya. Silakan Bapak Ibu bisa searching tentang stres, kemudian jurnal-jurnal mungkin yang membahas tentang stres ya. Yuk. Ini kan sedang ramai ya, banyak yang meneliti tentang stres dan sebagainya. Nah, ini bisa dilihat di discovery learning. Nah, untuk pertemuan kedua, ini juga kemarin sudah saya upload terkait dengan instrumen stres. Jadi untuk instrumen stres sendiri ada banyak ya, yang biasa terkenal di mahasiswa itu DAS gitu ya. Wah, hampir semuanya pakai DAS gitu, sampai pusing juga ini DAS-nya sering dipakai. Ya, karena memang itu instrumen yang sudah baku gitu ya. Jadi memang banyak yang menggunakan tanpa harus memikirkan validitas. Nah, tetapi nanti tetap dikaitkan dengan pembahasan, misalnya kalau untuk stres pada masa pandemi ya, seperti kemarin ada yang membahas itu, nanti bisa lebih dipadukan dengan sumber yang lain. Nah, di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang bagaimana mengenal instrumen untuk pengkajian stres. Ya. Ada banyak ya sebenarnya. Jadi nanti ya, bisa disimak materinya di pertemuan kedua. Nanti ada tugas. Nah, tugas ini di pertemuan kedua saya sudah membuat kantong tugasnya. Berikut juga timingnya sudah saya atur. Silakan Bapak Ibu bisa langsung melihat di Skalsa untuk tugasnya seperti apa ya. Nah, ini bisa dilihat di rancangan tugas 1 di bawah sebentar. Jadi di pertemuan kedua ini kan mengenal instrumen pengkajian stres. Nah, selanjutnya di rancangan tugas 1 ini nanti tugas pribadi mahasiswa. Jadi bukan kelompok, ini tugas pribadi. Setiap mahasiswa mewawancarai 3 orang dengan profesi berbeda dan menuliskan siapa profesinya. Bisa ke saudara, bisa ke keluarga, atau ke teman mahasiswa, silakan. Yang penting 3 profesi berbeda. Mungkin ada yang guru, mungkin ada yang ibu rumah tangga. Monggo silahkan. Nah, kemudian mengkaji 3 orang ini dengan menggunakan instrumen stres. Nah, untuk instrumennya kita sepakati saja karena memang banyak juga yang memakai ini ya. Ini kita pakai DAS, tapi yang diambil yang stresnya saja ya. Jadi yang anxiety dan depresinya itu tidak gitu. Nah, untuk yang stresnya, itemnya nanti sudah ada di materi yang saya bagikan. Tinggal bagaimana nanti teman-teman menggunakannya untuk mengkaji stres pada ketiga orang yang dimaksud tadi ya. Kemudian membahas hasil wawancara dan menghubungkan dengan hasil analisis stres dengan instrumen yang digunakan ya. Seperti itu. Bisa jadi skala stresnya rendah, tetapi kelihatannya pasiennya misalnya ternyata mengalami gangguan kesehatan secara fisik. Itu nanti kok bisa seperti itu? Nanti bisa dibahas ya setelah dilakukan analisa. Gitu. Kemudian mencantumkan 1 jurnal tentang stres dengan menghubungkan dengan hasil pengajian yang teman-teman dapatkan. Nah, untuk tugas ini ditulis dalam format, ini maaf, saya ralat ya, format PDF. Ini saya ralat, formatnya PDF dan diunggah di Skalsa. Karena kalau formatnya Word itu tidak bisa terbaca ya di Skalsa. Gitu. Jadi kalau dengan format PDF bisa langsung saya baca tanpa harus mendownload tugas teman-teman ya. Nah, nanti bisa diikut dengan ukuran kertas A4. Ini format tugasnya ya, nanti bisa disesuaikan. Sertakan daftar pustaka di setiap paper yang dibuat. Jadi ini nanti bentuknya paper saja, ya bukan masalah. Jadi nggak usah pakai kata pengantar dan sebagainya seperti itu, ya. Nah, seperti itu untuk uraian dari rancangan tugas 1. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang
mau ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke penjelasan selanjutnya? Tidak ya? Ya. Ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak saya lanjutkan ya. Di pertemuan ketiga nanti, nah ini pertemuan ketiga kita sudah mulai membahas tentang cara mengelola stres. Nah, ini yang kita bahas dengan action based strategies ya. Action based strategies. Nah, penjelasannya sudah ada, nanti tinggal Bapak Ibu simak di Skalsa. Kemudian di pertemuan 4 manajemen stres dengan cara perception based strategies, jadi lebih ke arah persepsinya seperti apa ya. Nah, ini penjelasannya juga nanti ada di Skalsa di video pembelajaran. Nah, di beberapa pertemuan ini tidak ada tugas ya, jadi tugas di awal saja ini. Jadi untuk pertemuan ketiga, keempat, kelima tentang coping strategi, kemudian manajemen performance stress ya di pertemuan ke-6. Nah, paling nanti ada kuis-kuis aja ya. Jadi kuisnya nanti silahkan dijawab ya. Tapi ini kuisnya tidak berhadiah ya. Kuisnya nanti dapatnya hanya nilai. Oke, kemudian di pertemuan ke-7 nanti akan dibahas tentang cara mengelola stres dengan relaxation and sleep management ya. Jadi kalau ada yang suka tidur ya, bagaimana sih tidur yang bisa memanage stres itu yang seperti apa? Nanti dibahas di pertemuan ke-7. Selanjutnya di pertemuan ke-8, minggu ke-8 ya. Ini sudah masuk ke UTS. Nanti format ininya dalam bentuk multiple choice. Kemudian ada jeda Idul Fitri juga ya. Setelah Idul Fitri nanti ketemu lagi di pertemuan ke-8, 9, dan seterusnya. Nanti tetap online class ya dengan materi-materi yang berbeda. Jadi self confidence, anger management, kemudian cara mengelola stres pada saat bencana ya, karena memang ini salah satu materi tambahan setelah perubahan kurikulum ya. Jadi ada pengelolaan stres pada saat bencana itu seperti apa, karena memang negara kita rawan terjadi bencana ya. Kemudian di pertemuan ke-11 sudah masuk ke teknik stres dengan metode SAFE ya. Kenalan dulu dengan teorinya di pertemuan 11 dan 12. Jadi di pertemuan 11 teknik SAFE seperti apa, kemudian mindfulness juga seperti apa. Nah, baru di pertemuan 13 dan 14 nanti bisa lebih pengaplikasiannya bagaimana memanage stres pada diri sendiri dan juga kemudian manage stres pada orang lain, pada kelompok dan masyarakat ya. Nantinya ini akan jadi pembahasan yang sudah kita bahas teori dan prakteknya. Nanti di pertemuan 13 dan 14 ada teori untuk pengaplikasian pada diri sendiri dan orang lain. Dan nanti akan ada evaluasi di akhir ujian akhir semester. Biasanya bukan multiple choice ya, bukan ujian tertulis, tapi ada take home. Nah, ini kemarin masih saya usulkan untuk take home. Mungkin tahun ini akan berbeda dari tahun sebelumnya. Jadi tunggu saja info dari saya ya. Pada rancangannya tetap ada take home. Jadi nggak ada ujian tertulis, ujian online seperti itu, tapi ke arah take home atau tugas di rumah seperti itu. Nah, itu yang bisa saya jelaskan. Untuk rancangan tugas 2 ini nanti terkait dengan pertemuan 13 dan 14. Nanti bisa dilihat ya. Ya. Oke. Nah, di pertemuan 13 ini 13 dan 14 ya.
kalau di sini dulu ada apa namanya untuk mengupload video ya. Jadi mahasiswa tugasnya membuat video bagaimana menstimulasikan stres pada diri sendiri dan juga pada orang lain ya, seperti itu. Nanti link videonya di-share ke dosen seperti itu. Oke. Berikutnya ini penjabaran dari penilaian. Kemudian untuk rancangan soal ujiannya seperti ini. Ya. Oke. Mungkin di akhir semester ini saya ralat nanti ada take home aja ya. Take home. Oke. Ya. Selesai untuk penjelasan RPP-nya. Ini timing di Zoom saya sudah hampir habis. Silakan. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan perkuliahan manajemen stres ini. Mudah-mudahan tidak menambah stres ya. Monggo, ada yang ditanyakan? Maaf Bu Ita, untuk pertemuan selanjutnya masih ada Zoom atau kalau di RPP nanti pertemuan Zoom-nya kita sepakati, jadi minimal ada 3 kali. Yang pertama sekarang, nanti sebelum UTS sekali, dan sebelum UAS sekali. Ya. Jadi pertemuannya hanya 3 kali untuk Zoom-nya. Sisanya kita online via Skalsa. Itu Mbak Esti. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Monggo yang mau ditanyakan terkait penugasan? Saya rasa sudah banyak yang dapat warisan ya. Warisan dari kakak kelas. Ya, mungkin ada yang punya kenalan dan sebagainya. Kurang lebihnya masih sama, tidak terlalu jauh berbeda, tetapi nanti mungkin di akhir ya, nanti masih saya usulkan untuk take home-nya, nanti kemungkinan beda dengan tahun yang sebelumnya. Baik, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Untuk materi pertama, pertemuan pertama sudah saya upload di Skalsa, silakan bisa disimak mengenai konsep dasar stres ya. Jadi silakan bisa disimak, bisa dipahami. Kalau ada yang perlu ditanyakan bisa langsung chat-nya di forum diskusi ya, forum diskusi. Mudah-mudahan bisa saya kasih feedback jika memang ada yang bertanya. Cukup nih Mbak Esti, sudah tidak ada yang bertanya ini? Cukup ya. Cukup ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan pertama ini. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini tidak mengganggu waktu tidur siangnya Bapak Ibu semuanya. Ada yang harus bekerja juga ya, melanjutkan pekerjaan dan sebagainya. Ya. Terima kasih untuk partisipasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin lah.